Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 24 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Unit Opnal Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku pencurian motor Honda Beat warna orange PG3631ZW di parkiran Masjid Nurul Islam, Jalan Ratu Sianum, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Jumat 18 Maret sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Pelaku Untung Wijaya Putra alias Asep, 23 tahun, warga Jalan Belabak, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, diamankan tidak jauh dari rumahnya Selasa 23 Maret sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasih Humas Kompol Abu Dhani mengatakan tertangkapnya pelaku berkat rekaman CCTV di tempat kejadian perkara. Saat akan ditangkap, pelaku mencoba kabur sehingga diberikan tindakan tegas terukur di kaki kiri tersangka. Pencurian berawal saat korban menggunakan satu unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG3631ZW untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Nurul Islam dan memarkirkan sepeda motor miliknya dalam keadaan terkunci stang di area parkiran masjid. Setelah korban melaksanakan sholat, motor tersebut sudah tidak ada. Korban melakukan pencarian di TKP. Namun motor tidak ditemukan dan meminta perangkat masjid untuk membuka video rekaman CCTV. Terlihat pelaku telah melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak motor milik korban dan korban langsung melaporkan ke SPKT Polrestabes Palembang. Atas ulahnya pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Sementara tersangka Untung mengakui perbuatannya sudah melakukan pencurian motor di halaman parkir masjid. Denny, Sumeko TV melaporkan. Satu rumah warga tak layak huni di Jalan Jaya 1, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang kembali dibedah. Kali ini pembangunan rumah tak layak dihuni dilakukan Badan Amil Zakat bekerja sama dengan pemerintah Kota Palembang. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda yang hadir dalam kegiatan penyerahan kunci rumah di Kecamatan 16 Ulu, Palembang, Kamis 24 Maret, mengaku sangat mengapresiasi terhadap pembangunan satu rumah tak layak huni oleh Basnas Kota Palembang. Program Basnas Kota Palembang ini sangat menyentuh masyarakat yakni bedah rumah, pendidikan, kesehatan, serta program lainnya. Fitriyanti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Basnas Kota Palembang yang telah melakukan satu rumah warga tak layak huni telah dibedah. Sementara itu, Kepala Basnas Kota Palembang Ki Agus M. Ridwan Nawawi menuturkan telah melakukan pembedahan satu unit rumah di Jalan Jaya 1, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Penerima bantuan bedah rumah Hasbi mengaku tidak bisa mengucapkan perasaan dengan kata-kata. Denny, Sumeko TV melaporkan. Minyak goreng curah di sejumlah pedagang pasar tradisional Kayu Agung kosong. Kekosongan stok migor tersebut telah terjadi 1 bulan belakangan ini. Warga pun terpaksa membeli minyak goreng kemasan yang harganya selangit. Suryani, pedagang pasar Kayu Agung, mengatakan minyak goreng curah sudah lama kosong. Sekarang ini masyarakat lebih memilih minyak goreng curah karena harga lebih murah, tetapi minyaknya tidak ada. Suryani mengaku sudah menelepon distributor minyak curah untuk membeli, tapi belum dikirim-kirim sampai sekarang. Menurut Suryani, masyarakat bisa beli minyak goreng curah dalam jumlah sedikit, berbeda dengan minyak goreng kemasan yang harus 1 liter. Sementara ini penjualan minyak goreng kemasan sepi pembeli karena harga mahal. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Oki, M. Iqbal Rashid SPMM, membenarkan minyak goreng curah di Pasar Kayu Agung rata-rata kosong. Kekosongan minyak curah ini karena dari agen memang tidak mengirim. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Beberapa SPBU di Kota Palembang dipadati kendaraan yang hendak melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar. Antrian disebabkan harga solar non-subsidi naik sejak awal tahun dan terus meroket, sehingga pemilik kendaraan beralih membeli solar subsidi.
Pemilik SPBU di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Ahmad Najib mengatakan, antrean panjang kendaraan yang ingin membeli solar di tempatnya terjadi hampir setiap hari. Kendaraan yang ikut mengantri solar bukan hanya angkot dan kendaraan barang saja, tapi mobil mewah pun turut antri. Padahal secara spesifik tidak cocok untuk mesin kendaraannya. Selain karena kenaikan harga solar non-subsidi, antrian juga disebabkan berkurangnya pasokan solar. Najib menyebutkan pasokan solar memang dikurangi, kapasitas dispenser 30 ton per hari tapi kini cuma dipasok 16 ton per hari, dari awalnya 24 ton. Antrian juga terjadi di SPBU di Jalan Kol Haji Berlian dan SPBU Jalan Soekarno-Hatta, SPBU Jalan Ahmad Yani dan Jalan Brigjen Hasan Qasim. Naba, Wiwi, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.